orang kota itu relatif lebih mudah stres dan jatuh ke depresi dibandingkan dengan orang desa. Karena intensitas gesek-gesekannya, senggol-senggolannya itu relatif lebih intens, lebih sering. Entah di dalam KRL, di kendaraan umum, di lift, di perumahan yang padat penduduknya, atau di kerja di pabrik di mana penuh dengan banyak orang, sedangkan suasananya misalnya pengap. Beda dengan di desa yang pemandangannya jauh-jauh dan intensitas ketemu itu enggak sesering orang kota. Analoginya sama seperti di kemacetan di jalan raya. Misalnya kemarin mudik lebaran kita stuck di jalan raya atau di tol itu 24 jam. Tentunya ada stresor fisik dan stresor psikologis. Secara fisik pasti kepala pusing, pinggang pegel, bahu pegel karena relatif tidak bisa bergerak bebas. Bahkan mungkin pengen BAB nggak bisa karena nggak ada tempat, pengen pipis nggak ada tempat. Dan kemudian berikutnya stresor psikologis. Yang pengen cepat ke rumah, yang anaknya rewel di dalam mobil, yang anaknya sakit, kemudian yang diteleponin dari bosnya supaya cepat harus balik ke kota lagi, macam-macam. Dua stresor tersebut, jikalau dirasakan tiap hari, misalnya seperti kemacetan di Jakarta, jika tiap hari tentu akan mengubah secara emosi, perilaku, dan pikiran. Karena manusia itu butuh ruang fisik dan ruang psikologis yang cukup untuk hidup yang layak. Hal ini sejalan dengan penelitian wastafel perilaku. Analoginya ketika wastafel itu dinyalain terus, lama-lama airnya itu akan penuh karena lama-lama saringan air itu akan mampet ketika air yang keluar dari keran tadi ada kotorannya. Makin lama makin mampet, kemudian makin meluber di bibir wastafel dan akhirnya tumpah. Itu namanya titik krisis psikologis. Bisa pada individual, masing-masing pribadi, bisa juga dalam sebuah masyarakat. Eksperimen itu dilakukan dengan menaruh tikus ya di sebuah ruangan 3 kali 4 meter. Awalnya 10 tikus. 10 tikus ini bisa hidup tenang dan damai di dalam ruangan ini. Ketika tikus jantan dan betina ini mulai kawin, berkembang biak, mulailah tambah banyak. Makin banyak, ketika melewati titik tertentu, di atas 100, akhirnya konflik-konflik sosial mulai terjadi. Misalnya ini makin banyak tikusnya. Tentunya ruangan hidupnya akan lebih terbatas. Kemudian mulailah terjadi perubahan perilaku tikus-tikus ini. Tikus-tikus ini mulai kasar dengan teman tikusnya, mulai gigitin, mulai ada kanibalisme, makan tikus yang lain. Kemudian ibu-ibu hamil tikus itu mulai sering lahir prematur. Kemudian mulai sering terjadi gangguan orientasi seksual di antara para tikus-tikus ini. Akhirnya makin banyak tikus yang mati muda. Ketika populasi di atas 600, akhirnya terjadi banyak kematian yang cepat sekali di populasi tikus ini. Ini berlaku juga pada manusia, karena manusia itu butuh ruang fisik dan ruang psikologis, bahkan jikalau perlu ruang spiritual. Makanya saran saya buat teman-teman yang sudah mengalami gejala awal depresi, mulailah dengan keluar dari kota. Tidak berarti kita harus pindah ke desa, tetapi dengan merelaksasikan diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan baru, behavior baru. Jadi kita misalnya setiap 1 minggu kita ke lapangan hijau yang terbuka atau lapangan olahraga. Kita olahraga sekaligus melihat pemandangan yang luas bersama anak dan istri kita. Jikalau perlu kita sekali pergi ke gunung, di mana kita melihat orang desa yang hidup tenang dan damai. Ketika proses pengobatan secara psikologis itu dilakukan dengan perilaku, lama-lama kita kembali netral lagi. Tidak muntuk-muntuk, tidak terjadi krisis psikologis. Memang akhirnya kita harus balik lagi ke dalam pusaran modernitas, di mana kita harus berkompetisi dan dengan kecepatan tinggi. Tetapi sekali-sekali kita loncat dari pusaran ini, kita keluar, kita ke alam, kita melihat dunia lebih lambat.
dan lebih asik. Dengan itu, kita bisa tetap bertahan adaptasi di dalam jebakan kehidupan modern yang sebenarnya banyak mudaratnya ini.